101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Nah, ya untuk Anda yang bersiap-siap ke kantor ya pagi tadi tentunya bagaimana? Apakah Anda menggunakan kendaraan pribadi atau Anda menggunakan angkutan umum atau Anda menggunakan ojol? Dan yang pastinya ya Smart Listeners, untuk keberadaan ojol ini sangat membantu ya untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, Smart Listener, pemerintah Kota Makassar menetapkan hari Selasa sebagai Ojol Day, di mana para ASN dan juga para honorer di lingkup ojek online untuk berangkat kerja ke Balai Kota. Nah, tepatnya di hari Selasa kemarin ya, di tanggal 20 September 2022, ini menjadi hari pertama program Ojol Day di Makassar. Nah, bagaimana pelaksanaannya ataukah simulasinya di hari Selasa kemarin? Nah, langsung saja kita bersama dengan beberapa narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Pertama saya menyapa dulu, di sini ada Pak Mahyudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Wah, ini sangat kontras gitu ya dengan pakaian warna apa ini? Orange ya. Baik, terima kasih Pak Mahyudin sudah hadir di studio. Kemudian di sini juga sudah ada Bapak Senal Abidin, Ketua Organda Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ini kontras ya, ada putih, ada orange, Ada putih, ada orange, ada yang hitam. Jadi sudah ada warna ini. Biarpun beda tapi tetap sama gitu ya. Sama. Oke, dan pagi ini juga kita akan menanti kedatangan dari pengurus Forum Komunikasi Grab, yaitu Bapak Muhammad Jamail, dan juga sebentar ada salah seorang pengamat ekonomi, Andi Nur Baumasepe, yang juga akan kita ajak untuk berdiskusi pagi hari ini. Baik, langsung saja saya ke Pak Mahyudin dulu nih. Pak Mahyudin, adanya Ojol Day ya yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar. Ini bagaimana nih Pak? Apa sebenarnya? Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya mengenai program ataupun inovasi Ojol Day ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Selamat pagi. Ya, pemerintah Kota Makassar hari Selasa kemarin tanggal 20 September 2022 telah melaksanakan salah satu program, yaitu Ojol Day. Yang mana program ini terkait dengan adanya kenaikan dari BBM dan inflasi yang terjadi, maka pemerintah Kota Makassar melihat untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat terkhusus yang bergerak di bidang transportasi ini bisa lebih meningkat. Ya. Terkait dengan itu, maka pemerintah Kota Makassar menetapkan hari Selasa selaku hari Ojol Day. Ya. Hari Ojol Day ini sebenarnya kalau kita mau mengambil momentumnya adalah bagaimana ASN ya atau pegawai dari pemerintah Kota Makassar itu di dalam melaksanakan kegiatannya pada hari Selasa, baik ke kantor atau beraktivitas, itu diharapkan bisa menggunakan transportasi publik. Ya, transportasi publik. Salah satu transportasi publik itu adalah ojek online yang dinilai oleh beberapa aplikator. Ya, ini merupakan momentum. Ya, jadi dengan momentum ini diharapkan bahwa para ASN ini terbiasa menggunakan transportasi publik. Yang kedua dengan adanya kegiatan ini diharapkan bahwa penggunaan bahan bakar ya bagi ASN yang melaksanakan kegiatan itu bisa diminimalisir pada hari itu. Nah, dengan minimalisir ini tentu akan berdampak kepada penggunaan bahan bakar minyak, ya tentu akan juga membawa dampak dari lingkungan itu sendiri. Ya. Yang ketiga, dengan penggunaan Ojol Day ini
tentu akan menambah penghasilan, ya, menambah pemasukan bagi driver, ya, atau pengemudi dari angkutan publik ini, terus dari ojol ini, ya, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ya. Nah, Pak Zainal, adanya ojol day nih, Pak. Bagaimana nih, Pak? Yang seharusnya kan juga bagaimana untuk pemerintah ini juga bisa menggalakkan ya, bagaimana untuk masyarakat yang dulunya Pak ya, ini juga bisa memanfaatkan transportasi publik ya. Dalam hal ini PT-PT. Nah, dari Pak Zainal, seperti apa Pak menanggapi dengan adanya ojol day ini Pak? Oke, terima kasih pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Kami dari Organda Kota Makassar dengan adanya program pemerintah yaitu Ojol Day, ya, Ojol Day ya. Ojol Day artinya ojek online, di mana sudah dicanamkan kemarin di hari Selasa, dalam artian diwajibkan oleh ASN dan honorer dan lain untuk menggunakan pada waktu itu, ya, apakah itu aktivitas ke kantor, pulang ke kantor maupun di masyarakat. Sesungguhnya di sini menurut pandangan kami bahwa pemerintah itu harus hadir untuk mengatur masyarakatnya. Dia jangan menjadi pengusaha, jadi pemerintah itu bukan pengusaha. Dia harus hadir mengatur masyarakatnya, pengusaha-pengusaha yang ada. Pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Makassar ini bukan hanya ojol, ya kan? Nah, makanya ada beberapa pengusaha angkutan PT-PT, pengusaha bentor, pengusaha ojek konvensional, pengusaha BTS ya, teman bus, ada pengusaha BRT. Sehingga pemerintah harus hadir bagaimana mengatur semua itu. Mungkin di sini pemerintah membuat terobosan baru dalam artian bagaimana melihat Makassar ini dengan kemacetan yang ada, melihat satu sisi dulu, bahwa apakah dengan melakukan ojol day ini, salah satunya mampu menekan inflasi, energi dan bahan bakar atau seperti apa? Kan begitu. Nah, pandangan kami bahwa salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar ini seharusnya lebih luas dan lebih luas dievaluasi. Salah satunya adalah dengan menekan inflasi dan energi serta mengurangi bahan bakar dan mengurangi parkiran di mana-mana di instansi terkait, maka diminta atau diharapkan atau diwajibkan masyarakat Kota Makassar secara umum menggunakan angkutan umum publik. Jadi bukan hanya ojol di sini. Jadi biarkanlah masyarakat yang memilih. Ya, maksudnya begitu. Nah, karena saya katakan tadi bahwa pemerintah ini bukan pengusaha. Pemerintah harus mengatur pengusaha itu. Ya, bagaimana mengaturnya? Salah satunya itu tadi. Artinya apa? Kalau dia menggunakan angkutan umum, maka secara tidak langsung dia sudah menekan itu inflasi. Dia sudah menekan parkir. Dia sudah menekan penggunaan BBM karena tidak ada lagi yang menggunakan mobil pribadi. Kan seperti itu. Nah, namun demikian mungkin ada trik lain dalam hal ini Pak Wali bahwa oke lah, hari ini barangkali dengan evaluasi hari Selasa itu ojol day. Dengan evaluasi kita ternyata mampu menekan, ya kan? Atau ada saran, masukan, kok bagaimana kalau hari Rabunya itu best day? Ya maksudnya begitu. Kan maksudnya ya. Nah, kemudian hari Rabunya itu hari Kamisnya itu PT-PT day. Dan seterusnya. Ataukah kalau memang tidak seperti itu, mungkin ada hari 1-2 hari
top saja, jangan sampai juga kalau terlalu banyak day-day-nya, ya masyarakat kita ini bosan menggunakan itu tanpa fasilitas yang maksudnya yang belum maksimal ya. Sehingga mungkin 1-2 hari saja di dalam sepekan menggunakan angkutan umum secara umum, berarti itu bisa kita evaluasi bahwa betul-betul kemacetan bisa berkurang. Parkir di kantor-kantor dinas swasta dan lain-lain memang sangat. Jadi bisa jadi jangankan maksud saya di dinas pemerintah kota saja, ya, tetapi termasuk dengan dinas-dinas yang ada di Kota Makassar ini, baik swasta maupun negeri itu diwajibkan menggunakan angkutan umum di mungkin Selasa kemudian Jumat. Nah seperti itu ya, tapi menggunakan angkutan umum secara umum. Nah, boleh jadikan seperti itu, baru kita evaluasi. Oh ternyata ini bisa maksimal. Yang bisa dilakukan teman-teman menggunakan kendaraan pribadi Senin, Rabu, Kamis. Artinya sudah bisa kita ada keseimbangan melihat evaluasi ini kalau itu yang kita lakukan. Namun kembali lagi saya katakan bahwa mungkin Pak Wali ada sedikit pertimbangan lain untuk menjadi evaluasi lebih dalam sehingga untuk saat ini ojol dulu. Berikutnya baru kita pikirkan ya bagaimana ini angkutan publik yang lain. Karena kayak BTS ini, teman BES ini tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan itu. Tidak mungkin. Kemudian juga PT-PT tidak mungkin juga pemerintah tidak memperhatikan. Hanya barangkali memang sistemnya ini akan dia lakukan tahapan yang akan dilakukan untuk bagaimana menekan inflasi ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan secara bersama-sama ini ya Makassar bisa jadi contoh Makassar bisa contoh ternyata parkiran ya macet dan seterusnya bisa dikendalikan di Makassar. Harapannya seperti itu ya Pak Zainal. Pak Mahyudin, Pak Kadis, ini untuk untuk menekan ataupun mengurangi kemacetan di Kota Makassar. Ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah ya. Ini salah satunya untuk bagaimana masyarakat itu bisa beralih ya menggunakan angkutan umum, transportasi publik ini ya. Nah, untuk tahun-tahun kemarin Pak Kadis, apakah memang ada satu kebijakan bagaimana dari pemerintah kota kemudian dari ke Kementerian Perhubungan itu adakah koordinasi seperti itu Pak? Terkhususnya untuk penggunaan transportasi publik itu Pak. Bagaimana untuk memaksimalkan ya seperti PT-PT itu menjadi angkutan umum bagi masyarakat begitu Pak? Sebelumnya adakah MOU seperti itu Pak? Terima kasih. Kalau sekaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kota kemarin dalam hal program Ojol DI, ini kan merupakan program yang pertama dikeluarkan. Inovasi yang pertama dikeluarkan. Yang kami sampaikan tadi bahwa ini adalah momentum bagi dimulai dulu dari ASN yang ada di pemerintah kota, memberikan contoh kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Walaupun hari Selasa kemarin itu adalah ojol, ojol. Tetapi ke depan ini kan program pasti kami akan dievaluasi kembali oleh pemerintah kota. Ya, seperti tadi dikatakan Pak Senal, memang betul harus kita mengkaji kembali apakah program ini menekan dari inflasi atau penggunaan BBM. Kalau memang itu terbukti menekan dan kalau kami menghitung itu bisa menekan penggunaan BBM. Kayak kita bisa hitung saja penggunaan BBM rata-rata ASN pemerintah Kota Makassar itu antara 2 sampai 5 liter per hari. Kita berhitung antara 2, ini hitungan di atas kertas. 2 sampai 5 liter per hari. 2 sampai 5 liter per hari ini kalau kita kali sekitar 2.800 saja ASN yang menggunakan kan ada pengurangan. Nah, ada pengurangan dari bahan bakar. Maka dari itu momentum ini kita evaluasi kembali bagaimana ke depan dalam menyikapi ojol D ini ya. Semua
pembiasaan dari transportasi publik yang ada di Kota Makassar itu digunakan oleh ASN pada hari-hari tertentu. Ya, seperti hari Selasa. Ya, hari Selasa sudah ditetapkan ojol day. Ya, mungkin nanti kami akan memberikan masukan bahwa bukan cuma ojol. Ya, kan ada beberapa di sini. Ya, ada Bentor, ada PT-PT, ada teman bus. Ya, ini kan tetap mereka bisa gunakan. Ya, untuk menuju ke tempat aktivitasnya. Ya. Selama dari tempat aktivitasnya itu bisa mencapai dari tempat tinggalnya mencapai tujuannya. Ya. Kalaupun tidak mencapai tujuannya kan mereka bisa berpikir berarti kalau tidak sampai tujuan saya turun di sini saya naik ojol ke kantor lagi. Paling tidak itu pembiasaan dulu. Pembiasaan untuk bagaimana transportasi publik itu bisa dibiasakan bagi masyarakat. Karena sekarang ini kan dengan mudahnya orang membeli kendaraan, ya orang terus beli motor mudah, banyak orang beli motor akhirnya motor pribadi banyak, jarang lagi menggunakan transportasi publik. Ternyata transportasi publik ini yang paling bisa menekan angka kemacetan yang ada di Kota Makassar. Ya, apalagi dengan menggunakan transportasi publik yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, dikelola oleh pribadi oleh masyarakat kayak Bentor, PT-PT, itu akan mempengaruhi pendapatan dari pemilik, dari pengemudi PT-PT dan pengemudi Bentor itu. Atau otomatis pendapatannya naik, inflasi akan turun. Nah, itu seperti itu. Jadi momentum yang dilaksanakan pemerintah kota di hari Selasa kemarin ini adalah bagaimana yang kami sampaikan tadi, membiasakan dulu menggunakan transportasi publik, walaupun itu dalam konteks ojol dulu, tetapi ini kan akan berkembang. Ini akan berkembang. Ini harus kita terima dengan baik. Kami secara ASN terima dengan baik supaya program ini bisa berkembang dan memberikan dampak yang efek domino kepada masyarakat yang merasakan dari kenaikan BBM ini. Mungkin seperti itu. Oke, untuk simulasi yang dilakukan kemarin itu gimana, Pak? Ya. Pak Mahyudin juga kemarin naik ojol ya? Iya, jadi kemarin kemarin kita naik ojol. Ya, gimana Pak jalurnya, rutenya? Ya, jalur dari rumah saya ke kantor. Ke kantor kebetulan ada acara di Gamara lagi naik ojol ke sana. Dari kembali ke kantor nih ojol lagi, pulang ke rumah lagi nih ojol lagi. Ya, mungkin ke depan ya seperti disampaikan juga Pak Senal, mungkin perlu dibagi-bagi harinya. Ya, kemungkinan ya nih ke depan juga. Ya, ini sementara dievaluasi. Ya, mungkin kita akan membagi hari. Ya, bukan cuma dirasakan oleh pengemudi ojol, tapi semua yang bergerak di bidang transportasi publik ini bisa merasakan. Ya, hari Selasa itu adalah untuk ASN, hari Rabu mungkin bisa untuk BUMN, ya, hari Kamis itu mungkin bisa untuk pekerja swasta, ya, seperti Mbak Mirza mungkin hari Kamis bisa, ya, mungkin itu nanti akan menjadi masukan bagi pemerintah. Hari hari Jumat bagi mungkin buru-buru untuk menggunakan transportasi publik. Intinya bagaimana kita membiasakan dulu masyarakat bisa menggunakan transportasi beralih ke transportasi publik, ya. Baik, Pak Zainal, ada yang disampaikan Pak sebelum kita break? Oke, jadi apa yang dikatakan tadi Pak Kadis, ya alhamdulillah itu luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah, saya katakan tadi, bagaimana pemerintah, karena mereka bukan pengusaha, bagaimana dia mengatur pengusaha itu, bagaimana mengatur dan menghilangkan dampak yang nanti masyarakat transportasi lain itu menilai bahwa jangan didiskriminasi, yang itu kan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Padahal tujuan pemerintah kota tidak sampai ke sana. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada tujuan bahwa kami mendiskriminasi antara angkutan ojol dengan angkutan publik yang lain. Tetapi langkah awal bagaimana membiasakan tadi, lalu dievaluasi sehingga nanti saya begini Pak Kadis.
ojol, anggaplah ojol di Selasa itu oke, dia tersendiri. Kan begitu. Lalu di hari Kamis, anggaplah di hari Kamis, satu pekan ini, semua kendaraan publik, ya, kendaraan publik ini harus dipakai oleh ASN maupun masyarakat. Jadi termasuk ojol di situ. Jadi enggak usah bilang, weh kok 2 hari, enggak. Artinya hari publik 1 hari itu semua angkutan umum yang ada di Kota Makassar. Jadi masyarakat kita ini, wah ini pemerintah luar biasa mengatur ini pengusaha. Jadi itu ya ada harinya. Ada harinya. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi supaya merata Pak. Iya, merata. Ya. Jadi juga masyarakat umum yang pakai pribadi, ya kan? Kemudian SM yang pakai pribadi juga akan menikmati dia punya kendaraan karena mahal-mahal dibelinya. Gitu kan? Ya, baik. Pak Zainal dan juga Pak Mahyudin, kita break dulu untuk start ya. Dan Smart Listener masih bersama kami di Makassar Insight. Untuk Anda juga nih ya yang ingin berkomentar terkait Ojol Day ini yang diberlakukan oleh pemerintah setiap hari Selasa ya Pak Kadis ya. Setiap hari Selasa ya. Kemarin itu mulai hal yang dilakukan simulasi ya, percobaan dulu ya. Oke, dan Smart Listener silakan ya untuk Anda yang ingin memberikan masukan, live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar dan juga di WhatsApp di 0811 461011. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Makassar Insight ya. Dengan adanya Ojol Day, apakah ini efektif ya untuk menekan laju inflasi dan juga penggunaan BBM? Nah silakan ya untuk Anda yang ingin berkomentar untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar, kemudian untuk WhatsApp di 0811 461011. Baik, kita sudah berbincang tadi bersama dengan Pak Mahyudin, kemudian juga bersama Pak Zainal Abidin, dan juga untuk hari ini kita kedatangan juga pengurus Forum Komunikasi Grab yaitu Bapak Muhammad Jamail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mail, sebelum kita lanjut, saya izin dulu ya untuk menyapa pengamat ekonomi yang saat ini sudah bergabung bersama kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi Nur. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pak Andi Nur. Halo. Ya, untuk Ojol Day ini diberlakukan di Selasa kemarin. Ini untuk menekan ya laju inflasi karena dengan adanya kenaikan harga BBM nih. Kalau dari Pak Andi Nur sendiri melihat seperti apa nih Pak untuk simulasi yang dilakukan kemarin untuk Ojol Day ini Pak Andi Nur? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sempat membuat polemik ya, kegiatan dari Ojol Day yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota kita. Ya, tentu ada banyak kritikan, ya, tapi saya mungkin akan bahas dulu dari aspek ekonomi karena saya adalah dosen Universitas Ekonomi dan Bisnis. Sebenarnya maksud dan tujuan dari tanggal ini itu menambah atau menstimulus sih, misalnya golongan-golongan yang rentan terhadap inflasi ini. Kita tahu kan BBM naik, listrik naik, ini sebentar lagi gas mau dikonversi pemakaiannya dari gas ini menjadi kompor listrik. Nah ini kan semua sebenarnya memberi beban bagi kelompok yang rentan. Dan saya rasa Pak ini mencari solusi ya dengan melakukan Ojol Day. Nah, tapi sebenarnya ada hal yang harus dilupa bahwa tidak saja masih ada kelompok lain seperti misalnya TPT organ-organ lainnya ya, ini harus ini tidak menimbulkan kekuatan. Ini harusnya dengan semua elemen masyarakat. Nah, tapi saya rasa inisiasi ini patut kita apresiasi. Itu juga saya bilang jangan cuma ojol ya. Ajaklah golongan masyarakat yang lain seperti PT-PT yang sudah juga
masih butuh diperhatikan, mentor dan lain sebagainya. Baik. Organda yang lain itu seperti itu. Baik. Pak Andi Nur? Ya, Ya, jadi itu ya harapannya ya. Jadi bukan hanya kita harapkan Ya, kembalikan ke bisa. baik. Pak Andi Nur, ini kayaknya sinyalnya agak susah kami ini ya, kurang jelas ya. Untuk informasi yang diberikan kurang jelas kami terima Pak Andi Nur. Terima kasih Pak Andi Nur. Ya, terima kasih untuk informasi. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu masukan yang diberikan oleh Pak Andi Nur Bau tadi ya, bahwa untuk menekan laju inflasi, yang pastinya untuk simulasi yang dilakukan itu parkiran yang ada di Balai Kota Makassar itu agak berkurang Pak ya, yang biasanya penuh ya, full parkir. Baik, yang pastinya bukan hanya untuk ojol day saja, tapi untuk hari-hari selanjutnya itu ada juga ya untuk angkutan publik lainnya. Nah, untuk Pak Mail, langsung saja nih, Pak Mail, dengan adanya ojol day ya, gimana nih teman-teman dari Grab? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Ya. kesempatan yang diberikan dan undangannya dari Semar FM dan salam hormat untuk Pak Kadis Kominfo Kota Makassar dan kanda saya dari Organda Kota Makassar. Respon kebetulan saya Mail selaku Ketua Gabungan Ojek Online Sulawesi Selatan sangat berterima kasih dan mengapresiasi program Bapak Wali Kota Makassar yaitu Ojol Day. Karena tepat di hari Selasa kemarin kami memantau program tersebut, betul-betul sangat membantu rekan-rekan ojol khususnya di pengantaran pegawai pemerintah Kota Makassar. Jadi Simulasi yang dilakukan kemarin bagaimana dari teman-teman? untuk simulasinya ada sedikit Apa kira-kira yang bisa menjadi evaluasi ya? kecurangan yang dilakukan oleh ASN-ASN yang ada di lapangan. Apa itu? Karena banyak laporan dari teman-teman, mereka hanya cuman foto saja tapi tidak order. Nah, itu yang ada Pak Kadis Jadi yang mungkin formalitas bisa saja. sampaikan untuk dievaluasi kembali. Jadi banyak laporan yang masuk ke saya. Mungkin ojolnya kebetulan keluarganya atau tetangganya dia, minta foto saja baru tapi tidak order. Tapi alhamdulillah mungkin sudah berjalan sekitar 50% program tersebut. Kedepannya juga kami berharap program ini tetap terlaksana dan juga akan terus kami evaluasi setiap minggunya dan masukan juga buat kan kami juga sebagai pencari rezeki di jalanan, bukan hanya kami saja, ojol saja yang mau dikedepankan. Iya, masih ada saudara kami dari PT-PT, dari ojek, dari BRT, taksi yang mencari nafkah juga lah di jalan. Mungkin saran saya ke Pak Wali kalau bisa dia punya program disatukan saja, namanya transportasi desa aja mungkin begitu bagusnya. Iya, jadi tinggal pegawai yang ada di Kota Makassar tinggal memilih saja. Iya, apakah depan rumahnya itu dekat jalur PT-PT atau dekat rumahnya ada Pak Bentor atau ada bus. Iya, dia tinggal memilih saja pada hari itu. Tapi harus ditekankan pada hari itu tidak boleh memang membawa kendaraan karena pribadi. Kami selaku organisasi yang memantau program Pak Wali, mungkin juga kanda saya dari Organda juga pasti akan menilai dan akan memberikan respon yang positif jika hal itu memang dilaksanakan ya. Oleh Pak Wali. Nah ini ya untuk menghemat BBM ya. Nah saya itu biasa pakai misalnya ya untuk naik motor 10.000. Nah itu kayaknya hemat kalau saya menggunakan kendaraan pribadi. Itu bisa dipakai kemana-mana satu hari. Nah ini gimana nih? Pasti ada yang berpendapat seperti itu ya. Nah mungkin dari Pak Kadis atau dari Pak Mail, dari Pak Zainal, ya silakan. Jadi saya melihat setiap aplikasi khusus di kegiatan Ojol Day itu mereka memang membuat program khusus untuk hari itu. Jadi
diskonnya cukup lumayan, ada yang kasih 75%, diskonnya ada sampai 90%. Jadi memang yang mau dibayarkan oleh ASN nanti saat mengorder itu tidak seperti harga normal, semuanya harga promo. Oh iya. Iya, jadi itu kembali saya harapkan karena sudah promo ini barang-barang, jangan mikir lagi di selfie, order mix saja. Iya, Pakai mix aja, iya, bukan karena cuma sudah murah sekali itu, diskon 75%, ada diskon 90%. ternyata. Iya, ternyata ada di selfie. Iya, mungkin hanya itu ya. Iya. Makasih. Baik, Pak Zainal mungkin ada yang sampaikan Jadi, Pak sebelum saya ke ya. terima kasih. Ada pertanyaannya Ibu tadi. Kalau saya menggunakan BBM 10.000 kayaknya agak saya bisa belok-belok. Ya kan? Kemana? Lebih 1, 2, irit, 3 Pak. tujuan ya. Iya. Itu banyak yang perlu dipikirkan sebenarnya. Makanya dengan adanya angkutan publik, angkutan umum, sesungguhnya itu lebih sangat menekan biaya dibanding dengan menggunakan pribadi. Contoh, kalau kita menggunakan pribadi tidak pernah ada masuk di pertimbangan bahwa berapa kali kita berhenti, berapa kali kakak keluar biaya parkir. Ya. Itu ya satu. keuntungannya ya. Itu kan satu. Yang kedua, belum tentu di parkiran itu aman saya punya kendaraan, tidak hilang. Apalagi di jalanan kan. Ya. Yang ketiga, ini menimbulkan dampak macet yang untuk orang lain. Sehingga perputaran ekonomi memang sangat terhambat. Makanya pemerintah selalu saya katakan wajib hadir untuk mengatur. Ya. Kan begitu, salah satunya pengaturannya ini. Dan saya sangat berterima kasih saudara saya dari Grab. Ternyata dia hanya memikirkan dirinya, tetapi sama dengan hal saya, memikirkan bagaimana angkutan umum itu semua hidup kasihan, bukan hanya ojol, bukan hanya PT-PT, bukan hanya taksi, tetapi bagaimana pengusaha angkutan umum ini dengan adanya program pemerintah Kota Makassar, mereka semua bisa menikmati dengan catatan bahwa apabila ada hari yang saya katakan tadi Pak Kadis, apakah itu nanti 2 hari di dalam sepekan atau 1 hari dalam sepekan menggunakan angkutan umum yang tadi disampaikan saudara saya dari Grab, bahwa lewat di depan rumah saya, yang lewat saya itu PT-PT. Oh berarti saya harus naik angkutan umum PT-PT. Oh yang lewat di depan rumah saya ini best, tidak ada PT-PT. Ya tidak ada juga ojol, nanti lama baru datang contohnya ya. Oh saya naik Besmi. Artinya kalau itu yang terjadi, maka pemerintah sudah betul-betul mengatur pengusahanya di Kota Makassar. Jangan lagi ada dari teman-teman angkutan umum yang lain bahwa kami ini dianatrikan, kan tidak bagus itu kan, diskriminasi. Nah kita ini semua warga Kota Makassar, mari kita jaga Kota Makassar ini sebaik mungkin ya kan, kita tetap ikuti apa yang ingin dilakukan pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali, dan saya yakin dan percaya bahwa tidak mungkin pemerintah akan membuat sebuah kebijakan dan akan merugikan orang banyak. Harapannya seperti itu ya Pak. Baik, Pak Mail masih ada yang disampaikan sebelum kita closing statement? Ada yang disampaikan untuk Ojol Day ini? Untuk kedepannya seperti apa harapannya? Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada pemerintah Kota Makassar bahwa saya selaku perwakilan ojek online yang ada khususnya di Kota Makassar ini mengucapkan banyak terima kasih atas program tersebut. Harapannya program ini akan terus berlanjut, artinya tidak panas di depan, tapi tetap berlanjut gitu ya. Di belakang ya, maksudnya begitu ya. Continue yang akan lakukan. Tapi kami juga tetap memikirkan agar tidak adanya diskriminasi antara kami sebagai pelaku angkutan umum di Kota Makassar. Mungkin alangkah baiknya juga dibuatkanlah sama-sama program seperti yang saya sampaikan tadi bahwa transportasi desa aja supaya semuanya bisa dapat. Semuanya sama gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, Pak Kadis seperti apa Pak? Ini bisa disampaikan ke Pak Wali Kota nih Pak. Terima kasih. Ya, apa yang disampaikan tadi ya, dari awal kami sudah menyampaikan bahwa Ojol Day ini merupakan program yang pertama, ya, dan tentu banyak evaluasi yang akan terjadi dari program ini. Nah,
kami juga sudah menyampaikan tadi bahwa ini adalah momentum. Momentum bagi ASN Kota Makassar untuk membiasakan menggunakan transportasi publik. Transportasi publik itu kan bukan cuma ojek online. Ojek online ya. Tetapi ada PT-PT. beberapa PT-PT, ada bentor, ada teman bus, ya, ada taksi, ada apa? Angkutan sewa khusus, ya itu juga kan masuk dalam transportasi publik. Ya, kedepannya ya bagaimana seperti disampaikan tadi, ya, ini mungkin menjadi evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan ini supaya semua transportasi bisa dimati, ya dirasakan oleh ASN. Pemerintah juga hadir di sini bukan untuk mengangkat satu transportasi, tidak. Pemerintah hadir bagaimana bisa, pemerintah Kota Makassar bagaimana bisa, ya saya sampaikan tadi itu, semua transportasi yang ada di Kota Makassar ini bisa sama-sama tumbuh. Itu bisa ya, difungsikan kembali. Ya. Nah, contoh, saya bisa mengambilkan contoh, ya kan ada pegawai yang tinggal di Sudiang, kerja di balai kota, ya. Kalau dia sumpama jalur teman bus di situ, dia naik teman bus sampai di mana jalurnya, turun di situ, terus naik ojek online lagi ke kantor wali kota. Kan itu semua solusi-solusi pada hari Selasa itu semua transportasi publik itu bisa digunakan. Nah, itu. Nah, ya. Dan ini juga dampaknya memberikan dampak kepada orang yang ada di sekitar kantor wali kota khususnya dan kantor-kantor pemerintah. Dampaknya apa? Seperti kita sampaikan tadi, kalau saya 10.000 ini bisa keliling-keliling, tapi karena menaiki dia pakai transportasi publik, kan ruang geraknya sempit. Ya, kan kalau orang bawa mobil sendiri, saya pergi makan di sini deh, tinggal di balai kota, oh jam istirahat, oh saya bisa sampai di Pengayoman seumpama makan siang. Ada jauh jalannya tuh, nah, macet lagi, parkir lagi. Tapi karena hari Selasa itu adalah tidak membawa kendaraan pribadi, ya pasti saya pergi makan, oh dekat-dekat kantor misalnya. Jadi pengusaha yang ada dekat kantor wali kota hidup juga. Iya, hidup juga. Jadi ini ada efek domino yang akan terjadi bagi masyarakat. Iya, dan kami harapkan juga kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, Bapak para pengusaha dari transportasi publik, baik itu dari yang memiliki aplikasi atau tidak, mari sama-sama kita dukung pemerintah kota ini, yang mana tujuannya bagaimana transportasi publik yang ada di Kota Makassar ini bisa kembali lagi digeliatkan dan digunakan oleh masyarakat, yang tujuannya untuk bagaimana Kota Makassar menjadi lebih baik ke depan. Oke. Iya. Itu ya harapannya seperti itu ya, yang pastinya masyarakat juga akan beralih ke angkutan umum ya ataupun transportasi publik ini harus aman, nyaman, dan harganya terjangkau. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk semua narasumber yang sudah hadir di siang ini. Sekali lagi Pak Mahyudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Muhammad Jamail, Pengurus Forum Komunikasi Grab, terima kasih. Kemudian ada Bapak Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar, terima kasih Pak. Dan juga pengamat ekonomi kita tadi Bapak Adi Nurbau Mas Tepi. Dan untuk rekamannya, untuk perbincangan ini Anda juga bisa kembali menyaksikannya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Baik, akhirnya saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.